Bab 76. Dalam diam yang menuntun pulang. Hari-hari di villa itu terasa seperti potongan surga yang terlepas dari hiruk-pikuk dunia luar. Ayla dan Rayhan mengisi waktunya dengan kegiatan sederhana memasak bersama, membaca di bawah pohon tua, dan terkadang hanya berdiam sambil memandang awan yang melintas perlahan. Dalam keheningan itu, mereka menemukan kehangatan yang perlahan memperbaiki retakan dalam hati masing-masing. Namun di balik ketenangan yang mereka rasakan, keduanya sadar bahwa waktu mereka di villa tidak bisa berlangsung selamanya. Kota akan kembali memanggil mereka, dan kenyataan akan menuntut kehadiran mereka di medan yang lebih rumit. Suatu pagi, Ayla duduk di bawah beranda sambil menatap kertas-kertas tulisannya yang mulai menggunung. Cahaya matahari menyinari jemarinya yang sibuk menulis. Rayhan datang membawa 2 cangkir kopi. Ia duduk di samping Ayla dan menyerahkan salah satunya. "Aku rasa kamu hampir selesai dengan bukumu," katanya dengan suara lembut. Ayla tersenyum, lalu menatap Rayhan. "Ya, dan kamu adalah bagian dari bab paling penting." Rayhan memandangi kertas-kertas itu, lalu beralih pada wajah Ayla. "Kalau buku itu terbit, kamu siap kembali menjadi pusat perhatian. Kalau aku kembali dikenal, biarlah bukan karena luka, tapi karena kata." Sepulang dari villa, kehidupan perlahan kembali berjalan. Ayla mulai aktif menulis lagi, menerima undangan sebagai narasumber dalam beberapa seminar literasi perempuan, dan bahkan menandatangani kontrak dengan penerbit ternama. Sementara Rayhan kembali ke kantornya. Namun kini dengan cara yang berbeda. Ia lebih menghargai waktu, lebih terbuka, dan menjadikan Ayla sebagai partner sejajar dalam keputusannya. Namun badai tidak serta-merta pergi. Pada suatu sore, Kirana menghubungi Rayhan. Sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Rayhan yang kemudian ia tunjukkan pada Ayla. "Aku ingin bertemu, hanya sebentar, untuk pamit." "Ray?" Ayla menatap layar ponsel itu sejenak. Tidak ada amarah, tidak ada curiga, hanya sebuah pemahaman bahwa masa lalu harus ditutup dengan tenang. "Temuilah dia," ujar Ayla pelan. "Kamu yakin?" tanya Rayhan. "Kamu perlu menyelesaikan sesuatu, Ray. Aku tahu, tapi tolong, jangan bawa luka itu pulang lagi." Rayhan bertemu Kirana di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka datangi saat bekerja bersama. Kafe itu tidak berubah banyak, hanya ada suasana asing di antara mereka kini. Kirana tampak lebih tenang, tidak lagi menyimpan bara seperti dahulu. "Aku akan pindah ke luar negeri," ucap Kirana tanpa basa-basi. Rayhan menatapnya lekat. "Kenapa baru sekarang?" "Karena aku harus benar-benar yakin kamu tidak akan pernah kembali. Dan sekarang, aku sudah yakin." Mereka bicara panjang, bukan lagi sebagai mantan kekasih, melainkan 2 orang dewasa yang pernah mencintai, namun kini harus mengikhlaskan. Kirana mengulurkan tangan di akhir pertemuan mereka. "Aku tidak akan lagi menunggu, dan aku harap kamu bahagia dengan Ayla. Setulus aku pernah mencintaimu." Rayhan menggenggam tangan itu sebentar. "Terima kasih, karena pernah menjadi bagian dari perjalanan yang membuatku menemukan Ayla kembali." Sementara itu, Ayla berdiri di depan cermin, mengenakan gaun sederhana warna biru tua. Hari itu, ia akan menghadiri acara peluncuran bukunya yang berjudul Dalam Diam, Aku Bertahan. Judul itu diambil dari salah satu baris jurnal pribadinya, sebuah kalimat yang ia tulis di hari paling gelap dalam hidupnya. Saat Rayhan tiba di rumah dan melihat Ayla, ia terpaku. Mata Ayla memantulkan keteguhan dan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. "Kamu terlihat luar biasa." Ucap Rayhan kagum. Ayla tersenyum lembut. "Kamu yang membuatku seperti ini, karena kamu pernah membuatku rapuh, dan kini memilih untuk membangunku lagi." Malam itu, Ayla naik ke panggung kecil. Ia membacakan penggalan dari bukunya. "Dalam diam, aku pernah kehilangan arah, tapi dari keheningan itu pula aku menemukan keberanian untuk memilih kembali, bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri." Tepuk tangan bergemuruh. Namun yang lebih berarti dari semua itu adalah tatapan Rayhan dari barisan paling depan, tatapan penuh bangga, penuh cinta, penuh rasa bersalah yang kini telah berubah menjadi tekad untuk mencintai lebih baik. Malam itu, di balkon apartemen mereka,
Ayla dan Raihan duduk berdampingan memandangi bintang. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jam dan suara kendaraan dari kejauhan. Kamu tahu, kata Raihan, kadang aku masih terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Ayla menoleh pelan. Tentang apa? Bahwa kamu meninggalkanku. Bahwa semua ini hanya sementara. Ayla menghela napas, lalu menggenggam tangan Raihan. Aku juga pernah merasa seperti itu, tapi sekarang aku memilih untuk tidak takut lagi. Kita bukan hanya melewati badai, Ray. Kita membangun kapal dari runtuhannya. Mereka berciuman lama, ciuman yang bukan hanya mengandung rindu, tapi janji. Janji bahwa masa lalu tak akan mengikat mereka lagi, dan masa depan akan dibangun bersama. Malam itu, mereka kembali bercinta. Bukan karena dorongan hasrat semata, tetapi karena cinta yang mereka rawat dengan susah payah. Mereka saling menatap dalam keheningan, menyampaikan janji dengan kulit dan hati, bukan sekadar kata. Usai itu, Ayla bersandar di dada Raihan. Kamu tahu apa yang paling aku syukuri? Apa? Kita tidak menyerah. Meskipun alasan untuk pergi sempat lebih banyak dari alasan untuk bertahan. Raihan mencium ubun-ubunnya. Karena kita memilih untuk saling pulang. Dan di malam itu, mereka tidur dalam pelukan yang tidak hanya hangat, tetapi menenangkan. Karena cinta yang mereka punya kini bukan lagi sekadar hasrat atau janji, tapi keputusan. Dan itu jauh lebih kuat dari segalanya.